Amal. Sholat itu baik disertai puasa dan sedekah lebih baik daripada menimbun emas. Sedekah memang melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Sungguh kebijaksanaan luhur yang diucapkan malaikat tertinggi Rafael ketika berbicara kepada Tobias yang soleh dan putranya Tobias. Ia merangkum 3 pilar yang menjadi landasan kekristenan, yaitu puasa, sholat, dan bersedekah. Inilah kewajiban orang beriman yang mengamalkannya agar selamat dari dosa dan mendapat pengampunan serta hidup kekal. Dengan demikian, dia akan menjadi seperti orang bijak yang disinggung oleh Tuhan Yesus yang bersabda, "Setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan mengamalkannya, adalah seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Hujan turun, sungai naik, dan angin bertiup kencang menerpa rumah itu, namun ia tidak runtuh, sebab fondasinya terletak pada batu karang." Dapat dibaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-25. Kebijaksanaan orang ini dan rasionalitasnya terlihat jelas ketika dia menerapkan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak puas menjadi orang percaya yang pasif dan mendengarkan firman. Sebaliknya, dia mencampurkan imannya dengan amal soleh. Dalam hal ini, guru dan rasul besar kita Rasul Yakobus menulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bodoh, apakah kamu ingin bukti bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya?" Dapat dibaca dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19-20. Demikian juga, guru dan rasul besar kita Rasul Petrus menegaskan, "Tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, maka jadilah kudus pula dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Sebab kamu tahu, bahwa bukan dengan barang-barang yang fana, seperti perak atau emas, kamu telah ditebus dari dosa. Jalan hidup kosong yang diwariskan kepadamu dari nenek moyangmu, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu seekor anak domba yang tidak bercacat atau cacat, yaitu darah Kristus." Dapat dibaca dalam surat pertama Petrus pasal 1 ayat 15 lalu ayat 18-19. Dengan darah yang berharga ini, kita telah menerima secara cuma-cuma rahmat pembenaran, pengudusan dan pengangkatan anak di tengah-tengah gereja kudus yang didirikan oleh Tuhan Yesus sebagai tangga yang menghubungkan bumi dengan surga. Beliau menganugerahkan otoritas ilahi kepadanya dan menjadikannya penjaga saluran-saluran rahmat ilahi yang Ia berikan kepada anak-anaknya melalui praktek 7 sakramen suci. Memang benar, gereja yang kudus adalah ibu bagi semua orang dan guru. Dia memohon bimbingan Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Dia mengarahkan kita untuk mengamalkan 3 kewajiban agama, puasa, sholat dan bersedekah, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pujangga gereja Syria dalam doa Mor Ephraim yang dibacakan dalam doa malam pada masa Prapaskah Agung yang diterjemahkan sebagai berikut. "Puasakan, wahai orang percaya, 40 hari masa Prapaskah Agung dan berikanlah roti untuk yang lapar. Sholatlah 7 kali sehari seperti yang kamu pelajari dari putra Isai, yaitu Daud. Sholat itu baik disertai puasa dan sedekah lebih baik daripada menimbun emas. Sebab sedekah itu menyelamatkan dari kematian dan menghapus segala dosa. Siapa yang mengamalkannya akan memperoleh kepenuhan hidup." Kitab Tobias pasal 12 ayat 8-9. Barang siapa yang mengeraskan hatinya terhadap seruan saudara dan tetangganya, tidak akan mendapat belas kasihan pada hari kiamat yang menakutkan itu, karena penghakiman tanpa belas kasihan akan diperlihatkan kepada siapa yang tidak menaruh belas kasihan. Belas kasihan menang atas penghakiman. Apa gunanya saudara-saudaraku jika ada yang mengaku beriman tetapi tidak beramal? Dapatkah iman seperti itu menyelamatkannya? Misalkan ada saudara laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pakaian dan makanan sehari-hari, jika salah satu dari kalian berkata kepadanya, "Semoga kamu baik-baik saja," tetap hangat dan kenyang, tapi tidak melakukan apapun terhadap kebutuhan fisiknya, apa gunanya? Demikian pula iman dengan sendirinya, jika tidak dibarengi dengan perbuatan, berarti mati. Dapat dibaca dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 13-17. Sebagaimana halnya dengan semua orang yang berbuat baik.
Berilah sedekah dari harta milikmu, matamu jangan menyesal apabila engkau memberikan sedekah, muka jangan kau palingkan dari seorang miskin, niscaya wajah Allah pun tidak akan dipalingkan daripadamu. Kitab Tobias pasal 4 ayat 7. Kitab suci dengan perjanjian lama dan baru dipenuhi dengan ayat-ayat terkenal yang mendorong kita untuk melakukan amal dan menunjukkan kepada kita cara untuk melakukannya dan manfaat yang kita peroleh darinya. Kita membatasi referensi Alkitab kita pada apa yang telah kita kutip tersebut. Saudara-saudara terkasih, sementara kami mengarahkan pikiran kami untuk merenungkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus di bumi. Sesungguhnya Dialah yang kaya, yang rela menjadi miskin dan terlahir sebagai anak miskin, demi menyelamatkan umat manusia. Dia disalibkan juga orang miskin padahal Dia adalah sumber segala kekayaan. Ada tertulis tentang Dia bahwa Dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Karena Allah menyertai Dia, bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ketika berkeliling ke berbagai tempat, Dia mengumpulkan amal dan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan materi para muridnya, dan Dia membagikannya kepada orang miskin juga, bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 29. Tuhan berperang melawan sifat buruk yang disebut kemunafikan. Ia menyerang kemunafikan banyak orang beriman yang ditunjukkan dengan praktek puasa, sholat, atau amal yang tidak benar. Tuhan ingin mencabut sifat buruk ini dari hati para pengikutnya karena hal itu akan merusak hati mereka dan tidak membiarkan benih Injil bertumbuh. Mengenai amal, Dia bersabda, hati-hati jangan sampai kamu melakukan amal soleh di depan orang, agar terlihat oleh mereka. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mendapat upah dari Bapamu di surga. Maka apabila kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, janganlah kamu mengumumkannya dengan trompet, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan, agar dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya mereka telah menerima pahalanya secara penuh. Tetapi apabila kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, jangan sampai tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu, supaya pemberianmu itu sembunyi-sembunyi, maka Bapamu, yang melihat apa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan memberi upah kepadamu di muka umum, bisa dibaca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1-4. Tuhan juga mengajarkan perlunya pengorbanan dalam kasih. Dia ingin kita mengundang mereka yang lemah lembut dan membutuhkan ke pesta yang kita adakan, bisa dibaca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 24. Guru dan Rasul besar kita Rasul Paulus memerintahkan kita untuk memberi dengan sukacita dan berlimpah. Siapa yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Hendaklah tiap-tiap orang memberi sesuai dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita seperti ada tertulis, Dia menyebarkan pemberiannya kepada orang miskin. Kebenarannya bertahan selama-lamanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, 7 dan 9, Dia juga mengatakan, dalam segala hal yang saya lakukan, saya menunjukkan kepada Anda bahwa dengan kerja keras seperti ini kita harus membantu yang lemah. Mengingat kata-kata yang Tuhan Yesus sendiri katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Yang terkasih, nenek moyang kita yang kudus mengajarkan kepada kita bahwa amal tidak hanya sekedar membagikan hal-hal materi kepada yang membutuhkan, yang sakit, penguburan orang mati dan sejenisnya untuk membantu kebutuhan daging. Mencakup juga hal-hal rohani seperti pengampunan dosa, doa untuk teman dan musuh, membimbing orang-orang berdosa kepada kebajikan dan mendekatkan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui pertobatan yang sejati, menghibur orang-orang yang berada dalam kesedihan dan perbuatan-perbuatan lain yang membawa manusia kepada keselamatan, dan untuk kemuliaan nama suci Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membersihkan hati kita dari kekotoran dosa melalui pertobatan sejati saat kita memasuki masa prapaskah ini. Kita harus mengaku dosa kepada imam Tuhan dan menerima komuni agar Kristus tinggal di dalam kita. Kita harus mendedikasikan hari-hari masa prapaskah seperti yang diarahkan oleh gereja suci, demi cinta Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam ketaatan pada perintah ilahinya. Kita harus menahan diri dari berbuat maksiat dan apa penyebabnya, sementara kita tetap berdoa.
mensucikan diri kita di hadapan Tuhan agar doa kita terangkat bagaikan dupa yang wangi di hadapan pengadilan ilahi. Hendaknya kita memadukan sholat dan puasa kita dengan sedekah dan untuk membantu orang miskin dan membutuhkan agar kita menimbun harta di surga dan dianggap layak bersama mereka yang dipanggil oleh Tuhan ke kerajaannya karena beriman kepadanya dan mengabdi kepada yang lebih kecil, saudara dengan sedekah dan amal kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menerima puasa, sholat, dan amal Anda. Semoga Anda diberi pahala yang melimpah. Semoga Dia melimpahkan kepada Anda dan keluarga Anda banyak karunia dan rahmat agar kita dengan gembira merayakan kebangkitannya yang mulia dalam kesucian dan kesucian. Semoga Dia mengampuni jiwa orang-orang setia Anda yang telah meninggal. Tuhan memberkati Anda semua dengan rahmat-Nya. Amin.